Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri Kabinet Merah Putih bukan untuk merayakan angka, tetapi untuk memastikan bahwa setiap program pemerintah ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Presiden Prabowo Subianto tidak ingin berjalan tanpa evaluasi dan tidak ingin bekerja tanpa mendengar. Setiap program ditinjau, setiap kebijakan dievaluasi agar pertumbuhan yang tercipta bukan sekedar angka di laporan, tetapi menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat Indonesia. Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, saat banyak negara berjuang menahan gelombang krisis, Indonesia memilih untuk terus melangkah. Bukan tanpa tantangan, bukan tanpa tekanan, namun di balik pintu Istana Merdeka, sebuah evaluasi besar digelar. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri Kabinet Merah Putih. Bukan untuk merayakan angka, tapi memastikan bahwa setiap program pemerintah benar-benar dirasakan rakyat. Dari meja rapat itu, satu pesan kuat muncul, bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak ingin berjalan tanpa evaluasi, tidak ingin bekerja tanpa mendengar. Setiap program ditinjau, setiap kebijakan dievaluasi, agar pertumbuhan yang tercipta bukan sekedar angka di laporan, tapi menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat Indonesia. Dan alhamdulillah, ya sampai dengan saat ini juga sudah di-announce ya oleh Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi kita year on year 5,61%. Ya, artinya seluruh program Bapak Presiden ya sampai dengan saat ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Dan hasilnya, di tengah dinamika global yang penuh tekanan, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan daya tahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2026 mencapai 5,61%. Angka yang menjadi sinyal bahwa roda pembangunan terus berputar. Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh pesat, konsumsi pemerintah meningkat, dan aktivitas ekonomi nasional terus bergerak. Ya. Jadi petunjuk Bapak Presiden ya cukup lengkap dan detail ya, mulai dari sekolah rakyat sampai universitas, bagaimana kita membentuk smart generation. Namun bagi Presiden Prabowo Subianto, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup. Pemerintah harus tetap membuka telinga terhadap suara rakyat. Karena itulah dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya dialog keterbukaan dan demokrasi yang sehat. Kritik bukan untuk dibungkam, tapi didengar sebagai bagian dari perbaikan. Dan saya mengharap ya kepada seluruh elit bangsa saat ini ya, apalagi para akademisi ya, para pengamat ya, Bapak Presiden selalu membuka ruang untuk berkomunikasi, ya berdemokrasi, berdiskusi ya. Silakan menyampaikan kritik-kritik dengan cara-cara yang baik ya. Ada kritik, ada penghinaan, ada provokasi. Nah, kita harus tahu masuk di sektor mana ya. Bangsa kita sedang sibuk membangun dengan situasi perang dunia saat ini. Alhamdulillah ya, semuanya ekonomi dalam keadaan baik ya. Jangan direcoki dengan hal-hal yang remeh-temeh, yang sepele ya. Gitu, marilah kita sama-sama kompak lah, apalagi elitnya ya. Pesan itu menjadi penegas bahwa pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Negara membutuhkan partisipasi, masukan, dan kepedulian semua pihak. Karena di tengah persaingan global, Indonesia tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan, tapi tentang menjaga harapan. Harapan agar ekonomi tetap kuat, harapan agar rakyat tetap terlindungi, dan harapan agar pembangunan tidak meninggalkan siapapun. Dan dari Istana Merdeka, sebuah pesan itu kembali ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang penutup diri, tapi pemerintah yang berani mengevaluasi, berani mendengar, dan terus bekerja demi satu tujuan besar, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda untuk Anda. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jendela Istana.